bukti nyata kalau Engkau mengasihi kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Bapa, itu janji Tuhan bagi hidup kami. Masa depan yang baik Tuhan. Masa depan penuh pengharapan dalam-Mu ya Tuhan. Ajar setiap kami Tuhan. Kami mau duduk diam Tuhan dengan firman-Mu ya Tuhan. Bapa, persiapkan hati setiap kami Tuhan. Ampuni Tuhan setiap salah kami ya Tuhan. Ya Abah ya Bapa, tolong kami Tuhan. Sampaikan firman-Mu ya Tuhan. Secara tajam bagi setiap hidup kami ya Tuhan. Bapa, berfirmanlah Tuhan. Berbicaralah ya Tuhan. Bagi setiap kami di tempat ini Tuhan. Sehingga Tuhan, kami pulang Tuhan tidak sama lagi Tuhan seperti saat kami datang Tuhan. Kami pulang bawa pengertian yang baru. Kami pulang bawa firman Tuhan bagi hidup kami. Kami pulang bawa pengertian benar-benar yang baru dalam hati kami. Yang kami mengerti dan kami akan melakukan ya Tuhan. Bapa, tolong setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Sorry saya agak batuk ya. Suami yang baik. Ya. Oke, hari ini kita dilayani sama teman-teman kita dari Youth. Terima kasih teman-teman dari Youth. Terima kasih pemusik-pemusik semuanya. Hari ini rapi luar biasa. Terima kasih. Oke, ini bulan Oktober. Kemarin kita banyak belajar tentang apa, ayo masih ingat gak? Kalau nggak ingat nanti kita khotbahnya berempat. Kabar baik penginjilan, cuma satu yang ingat karena Bapak juga bagi firman ya. Jemaat ada yang ingat? Jemaat ada yang ingat? Nanti kalau yang ingat dapat kopi gratis dari Dison ya Son. Mana Dison? Satu ya Son. Nggak ada yang ingat ya? Oke. Nggak apa-apa ya. Memang mendingan jujur ya daripada ini. Jadi gini. Bulan ini kita sama-sama belajar tentang misi. Ya. Apa sih misi itu? Biasanya waktu pertama kita dengar tentang misi, di dalam pikiran kita pertama kali adalah pergi ke tempat yang sangat jauh. Dari dulu sampai sekarang kalau orang ngobrol tentang misi, baru sampaikan tema misi, dalam pikiran kita pasti sudah pergi ke tempat yang jauh. Ya, pergi ke tempat yang jauh, pergi ke pedalaman, pergi ke pelosok. Nah, dalam bulan ini selain kita belajar tentang misi itu di tempat yang jauh, tapi jangan lupa kita juga belajar tentang misi itu juga di lingkungan yang terdekat. Ya. Nah, lalu sebentar. Oke. Nah, selain daripada itu, pertama, gini loh, waktu pastor minta saya sampaikan firman di bulan ini, yang Tuhan taruh di hati saya, terkadang dalam misi ini kita menyampaikan sesuatu bagi orang lain. Ya, kita memikirkan orang lain. Ya, itu penting gak? Penting, karena itu perintah Tuhan ya. Kalau kita diterima keselamatan, kita harus beritakan firman itu. Ya, kita harus beritakan Injil itu. Ya, nah, tapi satu hal yang gak kalah penting, kita harus ingat juga. Bagaimana dengan diri kita sendiri? Itu. Bagaimana dengan diri kita sendiri? Bukankah firman Tuhan dengan jelas mengatakan, kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Lalu begini loh saudara. Jika kita sudah cakap mengasihi diri kita sendiri, tentunya kita juga akan cakap mengasihi orang lain, bukan? Ya. Lalu kalau coba kita pikir kembali, kalau kita tidak cakap mengasihi diri kita sendiri, kita nggak pinter mengurus diri kita sendiri, bagaimana kita bisa cakap mengasihi orang lain? Jadi kalau dalam misi ini kita pikir kembali lagi kepada iman kita sendiri, jika iman kita itu kita belum
baik, ya, kita belum bisa mempertahankan iman kita dengan baik, bagaimana kita bisa membagikan iman kita tersebut menjadi satu Injil itu bagi orang lain. Nangkap nggak maksud saya di sini? Nangkap ya. Nah, karena kan gini loh, bukankah hidup kita itu adalah surat yang terbuka bagi orang lain? Ya, surat terbuka bagi orang lain ya. Dan setahu saya, apa yang saya pelajari, kalau hidup kita itu malah akan lebih efektif gitu kalau kita pakai untuk menginjili orang lain dibandingkan kalau kita istilahnya kata orang omdo, pintar ngomong tapi nggak pintar buat, ya gitu ya. Jadi hari ini kita akan belajar sama-sama tentang misi itu, ya jelas perintah dari Tuhan bagi kita semua ya. Tapi satu hal yang kita harus ingat dan kita mau belajar bersama-sama, apa sih kata Tuhan bagi setiap kita yang udah menerima Injil tersebut, gitu kan. Nah, kenapa hari ini kita taruh satu judul tentang berani bayar harga? Karena gini, kalau kita Tuhan beri perintah untuk memberitakan Injil tersebut, otomatis untuk mencapai pemberitaan Injil tersebut ada sesuatu yang harus kita kerjakan toh. Betul gak? Betul gak anak-anak yud? Betul ya. Ini harusnya ngerti nih kalau suara saya. Karena udah biasa ya. Ya, jadi sekali lagi kalau Tuhan suruh kita beritakan Injil tersebut, pasti ada sesuatu yang harus kita kerjakan dong dari hidup kita dong, ya enggak? Jadi kalau kita harus kerjakan sesuatu dari hidup kita bagi Injil itu, jadi penting juga hari ini kita belajar apa sih yang harus, istilahnya harus saya bayar gitu loh. Oke? Ngerti ya sampai sini ya? Oke. Ayo kita masuk ke next class. Oke. Apa artinya bayar harga? Bayar harga adalah suatu usaha atau perjuangan atau pengorbanan yang harus kita lakukan untuk suatu hal yang ingin dicapai. Jadi yang namanya kita bayar harga untuk Injil itu sampai kepada orang lain, pasti ada usaha atau perjuangan atau pengorbanan yang dari diri kita sendiri harus lakukan. Jadi misi itu bukan tugas gereja aja gitu loh. Misi itu bukan tugas para pelayan saja. Misi itu bukan cuma tugas gembala. Misi itu tugas dari kita semua. Gini loh, kalau gereja itu punya bulan misi, punya program misi, tapi dari kita masing-masing kita hanya berdiam diri saja, lantas kita hidup seenaknya saja, bagaimana misi itu bisa berjalan dengan baik. Ya kan? Yang ada kita waktu jalan ke depan tuh diketawain orang. Gitu loh ya. Nah, oke, next. Oke, apa sih kata firman tentang iman kita tadi yang sudah kita terima? Wah, selamat datang ya tim Tamborin, luar biasa cerah-cerah. Dari tadi saya tunggu-tunggu. Ya, kita baca sama-sama, kita buka sama-sama di Filipi 1 ayat 27 sampai 30. Oke, saya baca ganjil, teman-teman baca genap ya. Oke, Filipi 1 ayat 27 sampai 30. Nasihat supaya tetap berjuang, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Amin. Nah, jadi coba kita baca sama-sama. Ini kira-kira buat yang udah Kristen atau yang belum Kristen. Ya, jadi gini.
kita kan waktu sebelum terima firman, sebelum terima Injil dalam hidup kita nih istilahnya belum orang Kristen nih, kalau gampang ininya ya, gampang untuk dimengertinya. Terus waktu kita terima firman Tuhan yang diberitakan, Injil yang diberitakan bagi hidup kita itu, kita jadi orang Kristen kan. Nah waktu kita jadi orang Kristen, kita semangat kan karena kita orang baru nih dalam Kristen nih. Makanya itu yang disebut dengan cinta mula-mula kan. Lagi cinta-cintanya banget gitu. Kalau kata orang kalau lagi cinta-cintanya banget apa juga dikerjain ya. Ya, kalau lagi cinta-cintanya banget gitu. Nah, tapi di sini dibilang kalau dengan iman yang udah timbul itu juga kita tetap harus pertahankan gitu loh. Kita harus pertahankan. Justru sebenarnya perjalanan inilah the long story ini. Ini loh yang kita harus kerjakan sampai selesai, sampai tuntas. Makanya itu yang tadi saya bilang, misi itu iya kita bicara tentang yang jauh. Tapi kita juga harus belajar, ingat misi itu juga istilah gini, jangan kita nambah angka di luar, kekristenan bertambah, malah yang dalam ini nurun gitu loh, berkurang. Kan ujung-ujungnya sama aja gitu, untuk apa kita bermisi, kan begitu, ya kan? Nah jadi perlu kita ingat kembali bahwa sekali lagi, it's not about yang di sana, tapi yang di sini dulu nih. Bukan kita egois loh ya, bukan. Ya jadi saya bukan ajarkan egois, nanti dibilang kok Cigem ngajar egois. Bukan. Tapi sekali lagi karena kita adalah surat terbuka. Ya, di mana-mana kalau orang jualan tuh pakai praktek sama orang jualan cuma pakai brosur itu beda. Ya. Jadi di sini dikatakan kalau kita hidupmu harus berpadanan dengan Injil Kristus. Ya. Jadi hidupmu itu ya memang harus seperti bagaimana Tuhan mengajarkan kita ini untuk hidup. Ya, seperti bagaimana firman ini berkata tentang hidup ini loh. Gitu ya, itu yang pertama. Lalu dikatakan juga supaya kita itu, ini saya bold beberapa ya, untuk terus tetap teguh berdiri gitu. Jadi sudah dikatakan kita untuk hidup terus seperti Tuhan mengajarkan kita hidup, seperti Injil mengajarkan kita hidup, seperti Kristus mengajarkan bagaimana kita harus hidup. Diingatkan lagi untuk bahwa kamu terus teguh berdiri dalam satu roh. Nah jadi kalau kita bayangin nih, kalau kita ngomong sama anak nih, mamanya udah ngomong nih, nanti kamu belajar ya. Terus jangan lupa, nanti kamu terus belajar. Jadi kebayang ya, maksudnya bagaimana seriusnya gitu loh ini ya. Yang kedua, lalu dikatakan juga kalau kita ini semua harus sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul. Jadi memang bukannya cuma kita terima Yesus saja lantas selesai and everything gonna be okay. Oh tidak. Ya. Kalau di sini bilang setelah terima Yesus semua oke-oke saja, saya agak bingung sih. Karena saya sendiri pun nggak begitu gitu. Nah apa saya yang salah, apa teman-teman saya yang salah, saya nggak ngerti. Tapi yang jelas, yang saya tahu tidak seperti itu. Nah firman juga berkata kalau kita itu harus terus apa? Berjuang. Berjuang. Karena ikut Tuhan itu bukan garis startnya loh. Bukan garis startnya. Tapi bagaimana kita selesaikan ini semua dengan baik. Ya sampai akhir. Ya. Jadi berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Jadi berjuang untuk iman yang sudah timbul itu loh. Ya. Oke. Dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Nah bayangin tuh. Dibilangin jangan digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Itu saya ngobrol sama suami saya. Kalau imannya kita itu lagi dicoba ya. Gesernya emang gak langsung ke sini. Bener gak? Biasanya yang udah pengalaman ngerti maksud saya. Ya, kalau kita lagi dibujuk oleh si jahat ya, atau oleh cobaan-cobaan dunia ini, kalau kita melenceng tuh nggak langsung twist begini enggak ya, tapi sedikit.
Benar gak? Benar gak? Ya kan? Gak apa-apa lah, sedikit nih anak-anak youth nih ya. Ngerokok sedikit gak apa-apa lah. Hari ini cobain dulu 1 isep, 2 isep ya. Ya. Nanti bulan depan apa? Sehari sebatang. Ya kan? Ya anak-anak youth jangan ya. Ya denger ya. Ya. Terus nanti bulan depannya lagi apa? Uang jajannya mulai lebih banyak buat beli rokok. Ya kan? Bener gak gitu bapak-bapak ibu-ibu di tempat ini? Ya kan? Nyontek dikit-dikit. Ya enggak? Iya aja udah, saya juga tahu. Nanti lama-lama jadi nggak usah belajar sekalian. Nyontek aja udah selesai. Nah, rumah tangga. Ngobrol dikit, halo apa kabar, ya kan? Nggak apa-apa. Habis apa kabar? Nah, udah makan belum? Ya kan? Nah, habis sudah makan belum? Ntar saya jemput, kita makan sama-sama. Nah, udah. Ya kan? Nggak langsung. Nggak mungkin tiba-tiba begitu, ayo kita ketemu langsung di sini, di hotel segini, jam 7 sekian. Nggak mungkin. Kabur. Ya kan? Nah, jadi mulai, nah itu tuh ketawanya tuh. Jadi mulai dikit-dikit dulu nih. Sampai nanti kalau kita nggak sadar-sadar ya udah makin jauh. Makin jauh nanti yang tadinya itu kita bilang misi tadi itu angkanya yang harusnya naik kayak gitu. Di luar naik, di dalam turun. Mulai nggak ada di gereja. Nah mulai nih, Pak kok si itu udah nggak kelihatan ya. Iya nih minggu pertama katanya nggak enak badan. Nah, minggu kedua katanya masih gak enak badan. Minggu ketiga badannya bocor. Ya kan? Ntar minggu keempat anaknya sakit. Ya kan? Minggu kelima udah gak ada. Bener gak gitu? Iya gitu loh. Jadi itu bener-bener kita harus perhatikan. Jangan sedikit pun. Gitu. Jangan sedikit pun buka celah. Gampang gak sih? Kadang-kadang manusia ini bandel. Ya termasuk saya juga. Ya kan? Cuman ya itu yang kita harus belajar. Itu harus belajar gitu loh, hari ke hari itu harus makin baik. Kalau hari ini kita gagal, ya udah minta ampun sama Tuhan. Yang paling penting itu mau minta ampun dan mau putar balik. Tapi kalau udah minta ampun, terus tomat, tau nggak tomat apa? Hah? Apa Pak? Tobat kumat, lagi mana gitu kan? Ya, gimana? Jadi harus belajar jangan jadi orang yang tomat. Ya, kalau udah salah, baru ingat dikit aja. Aduh Tuhan gak bisa nih. Kalau saya udah begini, nanti ujungnya bisa begini nih Tuhan. Gitu ya. Dan satu lagi, jangan ada pembenaran bagi diri sendiri. Kalau kita udah tahu jelas-jelas salah, jangan dikit-dikit mah gak apa-apa lah. Aduh hari gini, aduh biasa. Gitu, itu sih. Cigem kayak nggak tahu aja itu gerejanya kurang gaul lah, kurang relevan. Akhirnya kita yang jadi korban dikatain kurang relevan, ya kan? Nggak bisa, ya oke? Jadi jangan ada toleransi sedikit pun, ya. Oke. Lalu melainkan juga untuk menderita untuk dia. Nah itu menderitanya apa sih? Ya itu tadi. Kita harus bisa menanggalkan apa yang menjadi enaknya kita, nyamannya kita, sukanya kita tanggalkan. Ya oke. Terus dalam pergumulan yang sama, seperti yang dahulu kamu lihat padaku dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Jadi dari dulu pun memang dalam perjalanan itu sudah ada pergumulan. Gitu loh. Makanya jangan heran kalau kita juga ketemu sama pergumulan. Gitu, jangan heran. Saya ngomong gini bukannya saya kuat ya. Saya ngomong gini bukannya saya kuat. Bukannya juga saya kayaknya gak pernah, kayak udah jago banget gitu. Bukan. Tapi justru saya ngomong gini karena saya mengasihi Kak, jemaat sekalian. Gitu loh. Karena saya mau bagi hidup saya juga untuk jemaat sekalian gitu loh. Mungkin orang-orang kalau lihat saya kayaknya looks fine gitu. Kelihatannya baik-baik aja gitu. Tapi kan gak mungkin dong, saya bilang dong kalau saya ada masalah terus di mimbar saya cerita, waduh bisa pas saya amin udah gak ada orang. Terus katanya bu gembalanya aja pusing gitu kan, enggak kan gitu. Tapi ya sekali lagi kalau kita mau bicara relevan, itu relevan gitu loh. Setiap orang itu mengalami yang namanya pergumulan. Ya, jadi penting hari ini kita belajar kalau
Misi itu juga kita berbicara tentang diri kita. Diri kita dalam perjalanan iman kita. Oke, next Os. Lalu, mengapa kita harus bayar harga? Yang pertama, karena kita adalah pengikut Kristus. Di Matius 16 ayat 24, Tuhan berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Terdengar smooth gak sampai selesai? Terdengar baik-baik saja gak sampai selesai? Mos, sampai selesai terdengar baik-baik saja gak? Oke, gak tahu, gak apa-apa. Ntar pulang belajar sama papa ya. Ya, itu kata Tuhan sama murid-muridnya. Jadi kita murid Tuhan juga kan? Ya kan? Ya itu tadi, sangkal dong diri kita. Ngomong gini aja geter nih bibir. Ya kan? Lalu karena apa? Karena kita mengasihi Tuhan. Karena kita mengasihi Tuhan. Kalau kita mengasihi seseorang, tega gak sih? Kita gak lakuin apa yang dia suruh gitu. Kalau kita mengasihi seseorang, kalau kita mengasihi istri kita, tega gak sih kita di luar makan sama orang lain? Enggak dong. Kalau kita mengasihi suami kita, tega gak sih waktu suami kita pergi kerja terus kita nongkrong sama pria lain? Enggak dong. Kalau kita mengasihi orang tua kita, tega gak sih kita bohong sama orang tua kita? Anak-anak, tega enggak? Hah? Enggak ya? Ya. Nah, jadi itu yang kedua karena kita mengasihi Tuhan. Ya, karena kita mengasihi Tuhan. Oke, next. Oke, lalu harga apa saja yang harus kita bayar? Yang pertama adalah menyalibkan kedagingan kita. Oke, jadi apa yang dimaksud dengan kedagingan kita? Ayo, Galatia 5 ayat 24 berkata, barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Galatia 5 ayat 24 berkata, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Ya, kita semua milik Kristus kan di tempat ini. Amin. Lalu dari diri kita masing-masing, coba kita renungkan. Ya, dalam Galatia 5 ayat 19 kan dikatakan tuh kedagingan ada apa saja. Ayo kita buka sama-sama. Tolong Bu. Galatia 5 ayat 19. Atau yang sudah dapat bisa bantu saya baca? Lalu yang berikutnya Pak. Oke, makasih Pak. Amin. Nah jadi dari ini semua tadi, biasanya dari kita masing-masing tuh ada. Ya, ada. Saya pun ada. Ya, firman ini kan pedang bermata dua. Jadi saya sampaikan di sini untuk kita semua termasuk untuk saya.
Nah tadi kan firman Tuhan bilang kita harus menyalibkan dagingnya kita kan, dengan segala hawa nafsu dan keinginannya kita. Jadi setelah kita dengar firman hari ini, ya sudah, kita harus belajar tanggalkan itu semua. Amin. Ya, sekali lagi bukannya soal hari ini saya berjanji saya mau tanggalkan semua, lantas saya berdoa, lantas selesai semua. Bukan ya, tapi yang paling penting adalah kita harus selesaikan semuanya dengan baik. Ya, jadi bukan hari ini, terus yang kemarin saya udah minta maaf, lantas sudah semuanya baik-baik aja. Enggak, nanti cobaannya ada lagi yang sejenis itu. Misalnya contoh misalnya, percabulan ya, karena yang tadi yang pertama percabulan. Jatuhnya dalam percabulan misalnya. Hari ini bertobat minta ampun sama Tuhan. Ya, besok-besok ada lagi enggak ujian kayak begitu? Ada lagi enggak? Hah? Ada. Besoknya kuat nih, aduh Tuhan. Dalam nama Yesus saya menang. Dalam nama Yesus saya menang. Waduh udah kan. Ntar minggu depan nih, ada lagi enggak? Ada lagi. Ya kan? Nah ntar bulan depan nih, ada lagi enggak? Masih ada. Makanya kan ini tentang iman itu perjalanan sampai akhir. Nah jadi kalau misalnya udah tahu ada lagi, ya kita harus ingat kembali, oh apa yang kemarin saya udah pelajari ya, oh jangan lari, jangan biarkan iman kita bergeser sedikit pun. Jadi kalau misalnya ada sedikit pun yang, aduh saya gagal diangkat ini jadi ngeblank. Jadi kalau misalnya ada hal sedikit pun yang kelihatannya udah akan mengganggu, kalau katanya hot button gitu loh, ya. Tombol merah tet gitu, karena setiap kita, sekali lagi saya bilang, setiap kita pasti kita tahu lemahnya kita tuh di mana, ya. Jadi udah jangan coba-coba, kabur, ya. Setuju sama saya bilang kabur, ya. Ini saya harus cepat, udah diomelin, harus kabur. Terus yang kedua, kerelaan kehilangan kenyamanan hidup, yaitu tadi udah biasa hidup dalam kedagingan itu, ketika itu dicabut. Ketika kita disuruh sangkal diri, hilang gak nyamannya? Hilang ya? Ya biasanya happy, bisa ngapain, tapi akhirnya jadi nah itu harus berani. Terus yang ketiga, memberikan prioritas pada pekerjaan Tuhan. Contoh, anak-anak nih hari ini, tidur enak gak pagi-pagi? Latihan jam berapa? Kok gak ada yang jawab? Latihan jam berapa? Grace, hah? Bangun jam berapa? Ngantuk udah saya tahu gitu intinya. Jadi kalau mereka nggak memberikan prioritas pada pekerjaan Tuhan, mendingan bobo. Senin sampai Jumat udah sekolah capek. Saya juga kalau bukan karena pelayanan saya masih tidur. Iya benar. Jam 9 enggak lah, jam 9 udah bangun lah. Ya kan? Tapi kalau pagi-pagi tadi masih tidur gitu. Tapi karena kita tahu kita ini anak Tuhan, kita harus melayani Tuhan. Kalau nggak kita siapa lagi? Gitu loh. Jangan kebiasaan yang nunjuk. Maunya dia. Jangan, kalau nggak kita siapa lagi? Coba deh lihat nih jari ya, nunjuk dia 1, nunjuk kita 4. Ya, jadi jangan kebiasaan nunjuk. Ingat, kalau kita harus memprioritaskan pekerjaan Tuhan. Kita bisa apa? Kita kerja apa? Kayak kemarin Esther bilang, saya dari kecil diajarin biarpun cuma bisa mengut sampah di gereja, saya harus mengut sampah di gereja. Nah itu, bukannya saya suruh kita semua mengut sampah, bukan. Tapi kita bisa apa? Kita harus kerja apa? Ya itu. Lalu komitmen tetap taat pada perintah Tuhan. Nih contoh nih, pagi-pagi tetap ke gereja. Ya, sekarang live streaming banyak, online banyak, ya kan? Santai aja di rumah sambil ngopi, makan pisang, ya kan? Saya juga kalau nggak ingat perintah Tuhan, mas saya mendingan di rumah, enak santai, anak 3 lagi, ya kan? Jadi tetap taat pada perintah Tuhan. Jangan suka nego-nego. Jangan suka tawar-tawar, Tuhan sekarang udah biasa, Tuhan semua juga begitu tuh hamba-hamba Tuhan yang besar. Yang ini nggak cocok khotbahnya, nggak pas sama hidup saya sekarang, ganti cret. Ya ini nggak cocok, cret, ini nggak cocok, cret. Terus pertanyaan saya, jadi Tuhan yang bicara sama kita atau kita yang pilih menunya Tuhan? Kita yang milih kan akhirnya kan, jadinya gimana loh? Kalau dari dulu saya itu ya suka, hari Tuhan mau bicara apa sama saya di gereja ya? Saya pulang saya dapat nih benar-benar pesan Tuhan buat saya pribadi. Hamba Tuhan ini bawa pesan apa buat hidup saya?
Kan begitu nih hamba Tuhan nih nyampein begini nih, berdoa loh. Ya kan? Supaya benar Tuhan apa yang kita sampaikan tuh tepat bagi setiap hidup saudara gitu. Nah jadi jangan nego-nego lah gitu loh. Kalau yang udah jelas-jelas tahu A ya A, B ya B gitu loh. Hidup itu jangan abu-abu saudara. Ya kadang-kadang masalah itu timbul karena kita tuh abu-abu. Ya. Lalu tetap taat pada perintah Tuhan itu. Contohnya lagi gini. Pernah kesal kan sama orang? Pernah ya kesal sama orang? Kalau nggak ingat Tuhan udah saya pites tuh orang. Ya kan? Coba kalau sayang dulu, habis ini orang. Pernah nggak ada kalimat begitu? Ya kan? Tapi perintah Tuhan bilang apa? Sama musuh kita? Kasihi, ampuni. Ya kan? Bertolak belakang nggak? Bertolak belakang. Tapi karena Tuhan saya mau taat. Selesai. Poinnya adalah taat. Poinnya adalah taat. Oke? Next. Oke, nah udah kesimpulan aman. Kesimpulannya jadi sebagai orang percaya yang mendapatkan anugerah keselamatan kita harus memberitakan Injil itu kepada orang yang belum percaya kepada Kristus. Ini adalah perintah. Terus yang kedua, sebagai orang percaya kepada Kristus, kita harus bertekun dalam iman. Tetap teguh, tidak bergoncang dan jangan ya, jadi ingat, tadi pastor sampaikan pada saya, ingat, biarpun cuma 1 mili nggak boleh geser dari firman, ya. Jadi biarpun cuma 1 mili kita nggak boleh geser. Nanti dari 1 mili 1 senti jadi 1 meter lama-lama jauh, ya. Oke, ya itu aja firman Tuhan yang saya sampaikan pagi ini. Kiranya ini menjadi berkat bagi kita semua. Marilah kita semua setia dalam bayar harga. Oke, terima kasih. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Bapak Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat pagi ini. Kami semua belajar Tuhan bagaimana kami sebagai anak Tuhan, kami harus bayar harga dalam hidup kami harus menyangkal apa yang menjadi kenyamanan dari hidup kami bagimu ya Tuhan. Kami harus terus pertahankan iman kami Tuhan, karena hidup kami itu adalah surat yang terbuka bagi yang lain ya Tuhan. Bapak, berkenanlah Tuhan bagi setiap kami. Tuhan tolonglah Tuhan hidup kami. Biar kami Tuhan semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan tolong setiap pergumulan kami. Tuhan jawab setiap pergumulan kami. Menangkan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih. Pastor Vera apa Cigem nih bilangnya, saya agak bingung ini. Oke, siapa yang berkata dengan firman Tuhan? Haleluya. Oke, kita akan berikan persembahan. Bisa dilihat amplop yang tersedia di kursi Bapak Ibu Saudara. Kepada Pastor Stephen untuk berdoa persembahan, Pak. Mari kita persiapkan persembahan buat Tuhan. Kita berdoa. Saat ini Tuhan, kami dengan ucapan syukur membawa persembahan buat Engkau Tuhan. Engkau berkati setiap rupiah demi rupiah yang kami persembahkan kepada Engkau Tuhan. Menjadi persembahan yang berkenan kepada Engkau. Nama Tuhan dimuliakan. Dan hamba berdoa, biarlah setiap kami diberkati oleh Tuhan
di dalam setiap usaha, pekerjaan, apapun yang kami kerjakan Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terimalah dan berkatilah persembahan kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi. Haleluya, amin. Sampai memberi kita akan menyaksikan mendengarkan pengumuman. Oh, nggak ada video. Kira ada pengumuman? Mas Steve? Baik Bapak Ibu, puji nama Tuhan, untuk informasi saja, pengumuman buat kita semua bahwa untuk kegiatan rutin kita itu pada hari Rabu ya kita tetap ada kelas komsel ya. Kemudian hari Jumat ada Women in God dan hari Sabtu ada Youth. Ya, jadi dan juga men ya, ibadah bapak-bapak ya. Untuk minggu depan itu ibadah minggu, ibadah pertama itu dilayani oleh Pastor Evi, ibadah kedua nanti saya sendiri ya. Pengumuman juga untuk gereja bahwa Natal kita itu akan diadakan pada tanggal 24 Desember pukul 17 atau jam 5 sore. Jadi untuk ibadah pagi, ibadah pertama dan ibadah kedua itu tidak ada pada tanggal 24, tapi kita satukan di ibadah Natal bersama tanggal 24 jam 5 sore. Itu aja beberapa pengumuman yang saya sampaikan dan terima kasih untuk Ibu Gembala Pastor Ferawati yang sudah kembali mengingatkan kita dengan firman Tuhan. Kami berdoa Tuhan semakin memakai dan memberkati Pastor Ferawati dalam pelayanan keluarga dan segala hal yang dikerjakan diberkati Tuhan. Itu aja. Pak Gembala ada tambahan? Shalom. Baik, firman yang mengingatkan kita untuk berani bayar harga. Ya, berani bayar harga artinya saat kita sedang bergumul, ingat, kenapa kok berat banget Tuhan? Kita sedang lagi berani bayar harga. Apa karena saya bayar harga saya selamat? Bukan. Keselamatan itu cuma, tetapi bayar harga adalah satu tindakan orang percaya memiliki iman bahwa dia telah diselamatkan. Oleh sebab itu, kita sebagai orang-orang yang telah diselamatkan, kita berani bayar harga. Amin. Pergumulan, bayar harga. Ada cobaan, bayar harga. Kita semua sedang lagi membayar harga. Tetapi ingat, bahwa kita disediakan satu upah yang besar, yaitu mahkota kebenaran. Saat kita memegang teguh firman Tuhan setia sampai garis finish, kita akan menerima satu mahkota yang indah dari Tuhan. Ya, apa yang kita alami sekarang ini akan kita terima upah yang baik dari Tuhan. Ya, percaya. Amin. Jangan kita sedih pada saat berbayar harga, tetapi kita lakukan dengan sukacita. Amin. Ya. Terus kalau Bapak dan Ibu sekalian melihat amplop kita dari 1 jadi berubah jadi 3 ya. Karena satu pertama kita akan merayakan satu ibadah Natal bersama. Artinya ya untuk kita sebenarnya Natal itu dari Tuhan ya, untuk Tuhan, tapi kita yang merayakan untuk kita, dari kita dan oleh kita. Ya, kita akan adakan tanggal 24 Desember jam 5 bersama-sama. Ya, kita harapkan ada 250 peserta jemaat yang akan hadir di acara Natal kita.
Ya kalau lihat pelayan mimbar saat ini udah keingatan Natal aja. Padahal masih musim panas tapi pakai baju dingin. Ya, ini mengingatkan kita akan Natal. Ya, terus lalu persembahan pembangunan. Sebenarnya pembangunan itu kita mempersiapkan penanaman gereja seperti dalam misi gereja. Gereja yang tumbuh, gereja yang sehat adalah gereja yang bermisi, gereja yang menghasilkan gereja yang baru atau cabang yang baru mengembangkan gereja-gereja. Nah, gereja kita adalah gereja yang aktif dalam bermisi. Kalau saudara lihat Facebooknya, contoh GBI TCC Kasih Tinggi, Kasih Tebing Tinggi maksud saya, bukan Kasih yang tinggi ya, Kasih Tebing Tinggi. Mereka sedang kemarin meletakkan batu pertama, ya, membangun satu tempat ibadah di tebing tinggi. Ya, demikian juga di Batam membangun. Artinya aktif. Kita tidak mau tinggal diam tetapi mengikuti apa yang firman katakan. Jadi kita semua bisa berpartisipasi dalam setiap tindakan iman, dalam setiap tindakan yang dilakukan oleh gereja kita. Itu saja yang dari saya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Pastor Daniel, Pak Steven. Ya, mari kita terus dukung pekerjaan Tuhan, pelayanan Tuhan di tempat ini. Saya yakin dan percaya gereja ini menjadi berkat buat banyak daerah, banyak tempat, dan juga banyak orang. Amin Bapak Ibu. Kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang Pastor Ferry untuk berdoa syafaat. Mari kita satu di dalam doa. Bapa yang baik di dalam surga, kami mengucap syukur untuk setiap rencanamu di dalam setiap hidup kami masing-masing ya Tuhan. Kami percaya kami saat ini Tuhan, kalau ada sebagaimana kami ada ini semua karena kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan buat kami. Karena begitu banyak orang di luar sana yang banyak mengalami cobaan begitu berat. Tapi kalau kami masih ada di tempat ini dengan sukacita, kami percaya bukan karena kuat dan gagah kami, tapi ini semua karena anugerah Tuhan buat kami semua Tuhan. Dan terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami mendengarkannya Tuhan. Melalui hamba-Mu Tuhan, Ibu Gembala kami Tuhan, Ibu Vera Tuhan, kami percaya Tuhan firman Tuhan yang sudah selesai hamba-Mu sampaikan, itu kami bawa pulang ya Tuhan untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman dimanapun kami berada Tuhan. Kami berdoa buat hamba-Mu Tuhan, biar Tuhan yang memberkati kesehatan Ibu Gembala kami Tuhan, juga keluarganya, suaminya Tuhan, juga anak-anaknya Tuhan. Terus pakai Ibu Vera Tuhan lebih lagi Tuhan, taruh terus Tuhan kuasa-Mu atas hamba-Mu ini Tuhan. Kemana saja hamba Engkau utus Tuhan menjadi saluran berkat, menjadi saksi buat orang lain dan nama Tuhan dipermuliakan ya Tuhan. Kami percaya ke depan ini Tuhan, hamba-Mu akan menerima perkara besar, yaitu kuasa yang lebih besar lagi Tuhan untuk menjadi pemberita firman kemana saja Tuhan utus ya Tuhan. Juga menjadi Ibu Gembala buat kami, mendoakan kami Tuhan, menasihati kami. Dan kami percaya kami akan terus bersama dengan Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kami berdoa buat Gembala kami, Tuhan juga berkati Gembala kami, Pak Daniel Suprianto Tuhan. Kemana saja Tuhan, utus Tuhan. Juga menggembalakan kami di tempat ini, kuasa-Mu mengalir atas